Nama saya Pipi Aprilia Nurfadila dengan NPM 3141200002. Nama saya Dea Mirella dengan NPM 31410026. Nama saya Nadia Citra Pratiwi dengan NPM 3141200031. Seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Sekarang ini, seks bebas dijadikan juga sarana mencari penghasilan atau sering disebut transaksi prostitusi. Pada tanggal 26 Juni 2020, Polsek Pasar Jambi sedang melaksanakan kegiatan razia di sejumlah rumah indekos dan hotel di kawasan pasar. Mereka menemukan seorang pria dan gadis remaja cantik berinisial DR yang berusia 17 tahun tanpa busana. Menurut pengakuan DR, ia sedang melakukan transaksi prostitusi yang ia jalani melalui aplikasi micet. Keduanya saat itu juga langsung diamankan di Kapolsek Pasar Jambi untuk ditindaklanjuti. Dari kasus tersebut dapat diketahui faktor penyebabnya adalah 1. Rendahnya kontrol diri, 2. Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, 3. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, 4. Gaya hidup yang kurang baik dan cenderung hedon, 5. Rendahnya taraf pendidikan keluarga, 6. Keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis, 7. Minimnya perhatian orang tua, 8. Pengaruh teman sebaya, 9. Pengaruh internet. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. KUHP Bab 14 Pasal 281 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. KUHP Bab 14 Pasal 282 ayat 1 yang berbunyi, 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mendengarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena tidak sesuai dengan perintah yang ditetapkan oleh Tuhan dari berbagai agama manapun. Melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab
adab yang diajarkan Pancasila bukanlah konsep liberal. Melanggar kaidah susila. Kaidah atau norma susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri sebagai makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Manusia adalah makhluk bermoral yang berperasaan ialah perasaan susila. Pelanggaran atas kaidah atau norma susila ialah pelanggaran perasaan sendiri karena bersumber pada moral. Manusia yang melakukan seks bebas adalah manusia tak bermoral. Melanggar kaidah agama. Kaidah atau norma agama merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Kaidah atau norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kaidah atau norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Kaidah atau norma sosial ini berasal dari Tuhan yang isinya larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Nama saya Chandra. Saya ingin sebagai aparatur negara, tanggapan saya seks bebas tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang dianut oleh negara kita. Sudah jelas bahwa di agama pun tidak ada yang memperbolehkan melakukan seks bebas. Selain itu, seks bebas juga banyak merugikan banyak pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Merusak moral masa depan bangsa, citra diri sendiri dan keluarga, dan dapat menimbulkan penyakit menular seks. Solusinya dari saya yang pertama, untuk pencegahan dia sedang diadakan penyuluhan tentang edukasi seks pada remaja, adanya pengawasan dari orang tua, menguatkan ilmu agama, mengajarkan diri kepada Tuhan, dan menyisirkan perubahan yang sehat. Terus yang kedua, untuk penanganannya bisa ditindaklanjuti dengan selalu mengadakan kajian ditindak pidana sesuai dengan sekian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.